Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Dalam sidang dugaan korupsi ya proyek BTS ya, saksi mahkota mengatakan konsisten sebut Menpora Dito Aritejo menerima 27 miliar. Benarkah seperti itu begitu kan? Apakah ini cukup alat bukti begitu? Secara logika ini sudah cukup alat bukti untuk mentersangkakan orang atau menangkap orang begitu kan. Kalau memang ini terjadi begitu. Tetapi dari perkataan-perkataan spekulasi yang muncul hari ini Pak Dito ini tidak mengakui begitu kan. Dan bahkan setelah ditanya ke hakim, apakah tahu benar langsung bahwa Dito itu menerima? Padahal dia mengatakan tidak begitu kan dari saksi itu begitu ya. Apakah ini hanya spekulasi sana sini? Tapi yang jelas begitu, kalau ingin menerima uang suap itu sebesar 27 miliar, saya kira begitu kan ya seharusnya katakanlah begitu kan ya. Nanti suatu saat nanti biar pengadilan yang melakukan itu begitu. Tapi yang jelas begitu kan ya, uang itu sudah dikembalikan 27 miliar. Dari siapa? Itu kan masih tanda tanya begitu kan. Hari ini sampai hari ini masih menjadi teka-teki mereka begitu ya. Pak Dito tidak tahu bahwa siapa sih sebenarnya yang mengembalikan uang itu. Yang satunya sudah tidak tahu mengembalikan itu, lalu kemudian dikembalikan oleh pengacaranya si saksi ini begitu kan. Lalu apa begitu kan ya? Dari mana begitu kan? Itu kan mesti yang ditelusuri begitu. Dan bahkan ya pengadilan itu kan punya sadap yang sangat luar biasa begitu, bisa ditemukan begitu kan ya percakapan selanjutnya begitu ya. Tapi wallahualam ya, melihat yang politik hari ini sangat luar biasa begitu ya. Kalau kepentingan bisa saja ya lolos begitu. Bahkan Irwan Hermawan, saksi mahkota dan sidang lanjutan perkara dugaan korupsi proyek BTS 4G masih konsisten ya menyebutkan Menpora Dito Aritejo. Benarkah seperti itu begitu kan ya? Bahkan ya gue tanya, masih ingin optimis dengan kondisi di NKRI. Tapi gue kudu realistis bahwa orang-orang yang jujur negeri ini itu bakal tersingkir dan gak dapat panggung ya. Kalah saing dengan orang-orang ya jiwa murahan. Ini segala eksekutif, yudikatif, dan legislatif bahkan sampai badan pemeriksaan. Bisa jadi begitu kan ya. Kayak yang penting kan punya orang dalam begitu. Ada kwitansi tanda terima nggak ini? 70 miliar ke DPR, 40 miliar ke BPK, 27 miliar ke oknum menteri. Ya parah, ini yang terbongkar gimana proyek-proyek yang lainnya begitu ya. Mana berani ngusik Dito? Ini karena ya calo 27 miliar bisa jadi begitu kan. Ya menteri yang sebelumnya nggak punya prestasi apa-apa. Cuma ya asisten dari Kemenko Ekonomi. Bisa saja seperti itu begitu kan. Ya bayangkan begitu, ada yang korupsi sampai 42 triliun ya malah ada kompensasi bisa jadi 2 triliun dan sebagainya begitu. Jadi kalau kita melihat ini bahwa apa yang sebenarnya terjadi di negara kita, di hukum kita ya masih lemah begitu kan. Seolah-olah ya hukum itu adalah tajam ke bawah, tumpul ke atas begitu kan. Ya, orang-orang yang punya orang-orang dalam, orang-orang yang punya kepentingan besar, apakah dia lolos begitu kan. Saya kira inilah menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa, dan menjadi dampak luar biasa itu adalah rakyat di situ begitu. Kok ada sih ya, ada orang yang nyolong begitu kan, ya uang negara tiba-tiba bebas. Kan seperti itu logikanya begitu. Artinya ya seperti ini bisa kita akui bahwa ya hukum kita itu masih lemah luar biasa begitu ya. Wah, jumlah yang disebut terima kok cocok dengan uang yang dikembalikan sehabis diperiksa itu. Benar kan ya? Korupsi udah mendarah daging. Di negeri ini mungkin sudah saatnya diamputasi. Inilah komentar-komentar netizen. Tapi yang jelas begitu kan ya, hukum kita masih lemah begitu kan. Masih ada intervensi sana sini. Kita buktikan saja nanti begitu kan ya. Karena hukum itu ya apakah orang-orang yang orang-orang yang kemudian ya terlibat hal ini begitu kan ya, baik di Johnny G Plate dan sebagainya, apakah dihukum sampai 10 tahun atau 15 tahun, kita buktikan aja nanti begitu ya. Bahkan di satu sisi ya sidang dan dugaan korupsi proyek BTS, saksi mahkota konsisten ya sebut Menpora Dito Aritejo terima 27 miliar. Bahkan ya Komisaris PT Solitech Media Sinergi yang menjadi saksi mahkota dalam sidang lanjutan perkara dugaan korupsi ya proyek Base Transceiver Station BTS 4G yang dia dalam konsisten dan masih konsisten dengan keterangan yang berita ya acara pemeriksaan terkait adanya aliran dana kepada Dito Aritejo yang kini menjabat sebagai ya Menteri Pemuda dan Olahraga.
Dalam kesaksiannya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Pengadilan Jakarta Pusat, Irwan menyebutkan bahwa ia menyerahkan uang sejumlah 27 miliar kepada seorang bernama Deto Aritejo. Benarkah seperti itu? Mari kita baca percakapan-percakapan mereka. Ya, ini. Bahkan ya Irwan mengatakan uang tersebut ya untuk menutupi kasus dugaan korupsi dalam proyek ya penyediaan infrastruktur BTS 4G. Ada apa Pak? Ya katanya Fahza. Ada lagi, jawab Irwan. Untuk nutup apa? Untuk nutup juga, ucap Fahri yang memastikan. Iya, balas Irwan. Berapa? Tanya Fahzi lagi. Ya, 27 miliar, jawab ya si Irwan. Irwan menjelaskan bahwa dia tidak menyerahkan langsung uang tersebut kepada Dito. Uang 27 miliar itu, kata dia, dititipkan kepada seorang yang bernama Resi dan Windy. Pada saat itu saya tidak menyerahkan langsung, tapi saya titip ke teman yang namanya Resi dan Windy, ya katanya. Resi merupakan orang yang bekerja untuk Direktur Utama Mora Telematika Indonesia Gelombang Menak ya Sumatera, dan Windy Purna merupakan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. Bahkan ya Gelombang Menak dan Windy Purnama juga pernah menjadi ya saksi mahkota dalam persidangan tersebut. Wah, ada apa begini ya? Kok aneh begitu ya? Ada sesuatu mungkin ya. Mungkin di satu sisi loh begitu ya. Tapi ini menarik begitu kan. Ya, menariknya di sini kalau memang ada bukti yang kemudian uang 27 miliar dititipkan kepada temannya lalu kemudian untuk diserahkan ke Pak Dito, bisa saja terjadi. Tapi sekarang Pak Dito tidak menerima uang itu, katanya begitu. Apakah dua orang inilah yang kemudian bermain di situ begitu kan? Wallahu alam. Ya, kita lihat saja realitasnya bagaimana begitu kan. Karena potensi-potensi selama ini kita panggil orang-orang yang dititipi uang itu begitu kan ya. Karena kan tidak tahu masyarakat seperti apa kelakuan para korupsi begitu. Bahkan Resi merupakan orang yang bekerja untuk Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Gelombang Menak Sumatera ya. Windy Purna merupakan Direktur PT Multimedia Berdikari Sejahtera. Bahkan Gelombang Menak dan Windy Purnama ya yang juga menjadi saksi mahkota dalam persidangan tersebut. Lebih lanjut ya, pada kesempatan itu Irwan juga membeberkan bahwa pernah sekali bertemu langsung dengan Dito Aritejo di rumahnya yang beralamat di Jalan Denpasar. Akan tetapi dia mengaku tidak banyak ngobrol dengan pertemuan itu. Pada persidangan Jaksa Penuntut Umum JPO pada Kejaksaan Agung RI menghadirkan 5 saksi mahkota. Ya, kelimanya adalah Direktur Utama Mora Telematika Indonesia, bahkan saksi Gelombang Menak Irwawan, ya, bahkan sementara itu Windy Purnawan. Dalam perkara ini Johnny G. Plate didakwa melakukan dugaan tindak pidana korupsi ya penyediaan ya sebesar 8 triliun. Bayangkan, kan tidak mungkin dia memakan sendirian begitu kan 8 triliun. Walaupun dibuat rumah sana sini saya kira tidak bisa, tidak mungkin sendirian. Mereka akan berbagi-bagi itu begitu ya. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat saja masyarakat yang menjadi dampak mereka begitu. Kasihan, itu kan uang rakyat begitu kan. Uang rakyat dimakan oleh mereka. Para korupsi-korupsi setelah ada temuan-temuan di situ begitu kan ya tidak tidak terima dan sebagainya begitu kan. Ini kan aneh bagi mereka begitu ya. Bahkan selanjutnya, ya sebelumnya Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aritejo diketahui muncul pada berita acara pemeriksaan. Irwan merupakan komunikasi PT Solitech Media yang sinergi diketahui menjadi dari 18 terdakwa yang ikut terlibat ya. Bahkan uang tersebut diserahkan dalam pecahan Amerika Serikat ke rumah Dito di Jalan Denpasar ya, Jakarta Selatan. Bahkan ya saat itu Dito mengetahui masih menjabat sebagai staf khusus Kementerian Koordinator ya Perekonomian, juga merupakan politikus muda Partai Golkar ya. Bahkan kita lihat saja apakah ini benar bahwa ada dugaan-dugaan besar begitu kan ya yang mengalir kepada Pak Dito. Tapi beritanya itu sangat menjadi relevan begitu sekarang ini ketika melihat Pak Dito bagaimana begitu kan ya diperiksa. Terus kemudian apakah benar tuduhan-tuduhan bisa saja terjadi ya. Oke, mungkin itu ya yang kami sampaikan. Tonton terus channel Ho dari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Ho dari Podcast Rakyat ini.